Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan diskusi materi tentang anggaran bahan produksi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan diskusi materi tentang anggaran bahan produksi. Perkenalkan, nama saya Patricia Natania Munte sebagai moderator, dan berikut anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Biti Rotua Panjaitan, yang kedua ada Ropel Lina Lumban Gaol, yang ketiga ada Lina Wati, yang keempat ada Altia Pawistri, yang kelima Pinka Helena Tobing. Perkenalkan, nama saya Pinka Helena. Saya akan menjelaskan materi yang pertama. Nah, apa itu anggaran biaya produksi? Anggaran biaya produksi dalam arti luas adalah penjabaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas produk. Anggaran biaya produksi dalam arti adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui bahwa produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Nah, dalam sub anggaran biaya produksi ada 3. 1. Anggaran bahan baku, yaitu harga bahan baku per unit, estimasi jumlah bahan baku yang dibutuhkan, biaya pengiriman atau transportasi bahan baku. Yang kedua, anggaran tenaga kerja langsung, menghitung gaji atau upah yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam memproduksi. Ini termasuk dalam 1. Gaji pekerja produksi, 2. Upah kerja atau lembur, 3. Tunjangan dan fasilitas yang diterima oleh pekerja produksi. Yang ketiga, ada anggaran biaya overhead pabrik, biaya yang berkaitan dengan operasional pabrik yang tidak langsung terkait dengan produk tetapi diperlukan untuk mendukung proses produksi, termasuk 1. Biaya pemeliharaan mesin, 2. Biaya listrik dan air, 3. Biaya penyusutan dan mesin dan peralatan. Yang keempat, sewa pabrik atau fasilitas produksi. Yang terakhir, biaya asuransi pabrik. Anggaran bahan baku. Kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah mengubah bahan baku yang diperoleh menjadi barang jadi. Anggaran bahan baku yang disusun oleh perusahaan pada dasarnya dibagi menjadi 2 jenis anggaran, yaitu anggaran pertama, pemakaian bahan baku. Anggaran ini menyajikan informasi tentang kuantitas biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Setelah mengetahui jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi, perusahaan harus menentukan banyaknya bahan baku yang akan dibeli dalam satu periode anggaran. Nah, jumlah bahan baku yang akan dibeli dapat diketahui setelah memperhitungkan faktor di bawah ini. Faktor yang pertama adalah faktor jumlah bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Faktor yang kedua, jumlah bahan baku yang ingin disimpan oleh perusahaan di akhir periode. Dan faktor yang ketiga adalah jumlah bahan baku yang tersedia di awal periode. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Nah, perusahaan itu menggunakan tenaga kerjanya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, atas pekerjaan tersebut pastinya perusahaan itu membayarkan upah. Nah, untuk tenaga kerjanya sendiri itu dibedakan menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja langsung itu adalah karyawan yang langsung terlibat dalam proses produksi barang dan jasa tersebut. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung itu tidak langsung terlibat dalam proses barang dan jasa tersebut. Nah, untuk upah itu sendiri juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah upah tenaga kerja langsung. Itu diakui sebagai biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung itu diakui sebagai biaya overhead produksi. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas mengenai penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Jadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh memproduksi barang dan jasa. Contohnya, pemotongan bahan baku, pengemasan barang jadi, seperti itu. Yang kedua yaitu jumlah barang jadi yang direncanakan untuk produksi itu diperoleh dari anggaran produksi. Yang ketiga adalah standar penggunaan jam tenaga kerja. Dan yang keempat adalah biaya upah per jam.
Selanjutnya, biaya overhead pabrik. Biaya overhead produksi adalah seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi. Yang termasuk biaya overhead pabrik adalah yang pertama, biaya bahan baku tidak langsung. Yang kedua, honor petugas pengawas. Yang ketiga, biaya listrik. Dan yang keempat, biaya utilitas dan lain-lain. BOV berdasarkan perilaku biaya ada 3. Yang pertama, biaya variabel, di mana biaya keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada unit produksi, departemen atau aktivitas, di mana biaya dihitung dan dikumpulkan. Yang kedua, biaya tetap, di mana biaya ini yang nilai keseluruhannya tidak berubah-ubah seiring dengan perubahan pada sampai kapasitas produk tertentu. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap sekaligus komponen biaya variabel. Baiklah, teman-teman, saya akan menjelaskan untuk materi selanjutnya, yaitu ketika menyusun anggaran biaya overhead perusahaan, kita harus menentukan ada beberapa 4 hal. Yang pertama, yaitu jumlah produksi barang jadi yang direncanakan untuk produksi dalam satu periode anggaran. Hal ini dikarenakan karena jumlah produksi umumnya akan menentukan biaya overhead yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, yaitu biaya overhead tetap yang akan dianggarkan oleh perusahaan. Contohnya itu biaya mesin, biaya bahan baku tidak langsung, dan biaya tenaga kerja tidak langsung, ataupun biaya gaji tidak langsung. Contohnya, biaya bahan bakar untuk operasional mesin pabrik. Dan yang keempat, yaitu biaya overhead semi variabel, misalnya biaya listrik maupun telepon. Jadi teman-teman, untuk kesimpulan dari anggaran biaya produksi, yaitu perencanaan dan pengendalian biaya, yang sebagaimana biaya produksi yang merupakan alat pentingnya untuk merencanakan dan mengendalikan biaya-biaya yang terlibat dalam proses produksi. Dengan anggaran ini, perusahaan dapat memprediksi dan mengolah pengeluaran sehingga menghindari pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, yaitu dasar pengambilan keputusan. Yaitu bagaimana dasar pengambilan keputusan ini, yaitu biaya produksi menyediakan informasi yang berharga bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan produksi seperti penetapan harga jual, volume produksi, dan penggunaan sumber daya. Yaitu peningkatan laba. Dengan pengelolaan biaya produksi yang dapat efektivitas melalui penganggaran, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya, yaitu dengan pengendalian biaya yang baik dan memungkinkan perusahaan untuk menekankan biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan. Yang keempat, yaitu aktivitas pengendalian biaya. Dengan anggaran produksi berperan penting dalam menunjang efektivitas dan pengendalian biaya. Dengan anggaran, perusahaan dapat mengarahkan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan prediksi laba, yaitu yang kelima, sebagaimana dengan prediksi penjualan dan anggaran biaya produksi, perusahaan dapat terbantu untuk mengetahui seberapa besar laba yang akan diperoleh. Jadi, dengan keseluruhan anggaran biaya produksi adalah instrumen krusial bagi perusahaan manufaktur untuk mencapai efisiensi, profitabilitas, dan kelanjutan dalam operasionalnya. Sekian hasil pemaparan kami mengenai materi anggaran bahan produksi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.